Halo, apa kabar? Ya, saya di sini udah pegang cutter. Artinya di sini saya bakal unboxing satu buah smartphone. Saya udah cukup lama ya nggak bikin konten video unboxing. Nah, jadi video unboxing kali ini saya tuh udah beli sebuah smartphone yang udah saya tunggu-tunggu banget ya. Dari kemarin pengen saya beli, cuman saya tahan-tahan aja karena nunggu momen payday. Biasanya tuh ada diskon yang menarik banget dan ternyata emang hari ini udah diskonnya tuh menarik. Akhirnya udah saya beli satu buah smartphone yang bisa dibilang kalau lihat di komentar-komentar di Instagram, smartphone ini tuh banyak banget yang mengharapkan bisa masuk ke Indonesia. Cuman dari kabar yang beredar katanya untuk varian yang ini tuh nggak akan masuk resmi ke Indonesia. Sayang banget. Kalian udah bisa nebak belum ya? Kira-kira smartphone apa? Ini dia udah ada smartphone ya. Yuk kita unboxing. Let's go. Oke, ini dia untuk si barangnya. Unboxing aja langsung yuk. Smartphone-nya. Kotaknya melebar seperti ini. Ayo, udah ada yang udah bisa nebak belum? Dan smartphone yang saya beli adalah teret. Wah, nggak kelihatan di foto, di video. X200 Pro Mina. Ini adalah yang versi dari China. Dan ya, seperti yang udah beredar kabar, kalau yang versi X200 Pro yang mini, ini nggak akan masuk ke Indonesia. Saya juga nggak tahu kenapa. TKDN-nya tidak nampak sampai saat ini. Nah, di sini untuk varian yang saya beli adalah varian yang 12 GB dan juga 256 GB. Sekarang yuk, langsung aja kita buka. Kita lihat isinya seperti apa. Nah, kalau ini adalah bukti pembayaran bea masuknya. Sekarang ini untuk unitnya. By the way, ini saya beli second ya. Tapi secondnya masih dipakai dalam waktu di bawah 2 minggu. Jadi masih bisa dibilang grace banget. Ini untuk charging kabel. Di sini menggunakan yang USB-A to USB-C. Lalu di sini charger. Kapasitasnya ada di 90 watt, 11 volt 8,2 ampere. Gede banget ya. Lalu di dalamnya lagi ini ada casing bening ya. Ini agak PR ya, ini karena nanti bakalan cepat kuning. Kalau mau pakai harus cari casing lain. Sementara kayaknya susah masih nyari di pasaran di Indonesia. Terus SIM ejector dan udah nggak ada apa-apa lagi isinya. Ini saya rapihin dulu aja deh. Untuk unitnya, ini saya beli yang warna titanium grey. Dan feel-nya langsung berasa mantep banget. Kecil, nggak kecil-kecil banget ya. Sebagai pencinta smartphone compact, saya tuh harus terima kalau zaman sekarang smartphone compact tuh ukurannya nggak kecil-kecil banget ya. Ini 6,3 inch, tapi feel dipegangnya ini seukuran iPhone 13 lah. Saya nggak punya saat ini, nggak ada iPhone 13, tapi kurang lebih ini seperti iPhone 13. Cuman karena bezelnya tipis, jadi bentang layarnya dia bisa kasih di 6,3 inch. Sementara si iPhone 13 kan bezelnya masih lumayan tebal, itu bentang layarnya di 6,1 inch. Untuk kamera belakang dia pakai triple ya. Kalian bisa lihat di sini kamera utama, ultrawide dan juga periskop yang kotak ini 50 megapiksel semua. Lalu sisi kanan ini ada tombol power, volume up, volume down. Di sisi bawah ada SIM tray, terus ada speaker dan juga USB-C. Untuk SIM tray-nya yang versi China, ini kita lihat dulu ya. Oke, untuk SIM tray-nya dia di sini menggunakan dual SIM. Ya, tidak ada buat SD card. Lalu di sisi sebelah kiri ini kosong, tidak ada apa-apa. Sisi kanan atas juga kosong. Dan di sisi kamera ini kalau dilihat di sini ada logo Zeiss ya. Di sini kecil banget tulisannya ada Co-Engineer with Zeiss. Logo Vivo dan ini udah nyala. Yes. Di sini dia menggunakan Origin OS karena unitnya adalah unit dari China. Jadi dia tidak menggunakan Vantage OS yang seperti di region pada umumnya di global. Oke, ini saya setting-setting terlebih dahulu ya. Kalau dilihat dari depan, ini warnanya cukup keren ya si Origin OS ini. Oke, ini udah beres saya setting-setting. Saya jadi salfok barusan kelamaan menikmati si smartphone-nya yang dahsyat banget. Ini tuh bikin saya salfok dan
ini tuh menurut saya HP-nya bagus banget. Karena selama ini standar sebuah smartphone bagus, flagship itu tuh di mata saya nggak jauh-jauh dari Samsung S-Series dan juga Flip atau Fold Series. Dan setelah saya pegang Vivo X200 Pro Mini tuh rasanya dahsyat banget sih. Yang bikin saya salfok pertama kali ya, dia tuh OS-nya menggunakan Origin OS, jadi feel-nya tuh beda banget dengan Vantage OS. Ini tuh dicobain, rasanya tuh smooth banget, transisinya, animasinya itu mantep dan juga mulus banget. Dan untuk fingerprint readernya dia juga kenceng banget. Coba ya kita tes untuk fingerprint readernya. 1, 2, 3. Kalian bisa lihat jari saya tuh nempel kayaknya nggak nyampe 1 detik dia udah kebuka. Itu lihat, dahsyat sih, ini kenceng banget. Nah karena si X200 Pro Mini ini dari China, jadi dia menggunakan Origin OS dan fluid banget Origin OS. Sumpah ini tuh beda banget ya feel-nya ya. Kalian bisa lihat di sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri ini kan biasanya berita ya. Kalau saya scroll seperti ini, dia isinya ya ada beberapa menu gitu ya. Dan kalau saya swipe ke atas, kalian bisa lihat animasi transisinya smooth banget, parah. 1 ya, kalian bisa lihat ya. Dia bergerak langsung membuat beritanya tuh jadi penuh. Lihat, cakep banget nggak sih? Dan ini hal kecil sebenarnya gitu, tapi bikin saya tuh suka banget sama HP-nya. Dan untuk penggunaannya kalian bisa lihat tuh animasinya cakep banget, smooth, terus juga feel-nya dia compact, lalu kecil sih, bezelnya tipis banget. Ini kita bandingkan dengan smartphone saya, kurang lebih sama sih sebenarnya tipisnya. Cuman si 14T ini yang bikin saya suka si X200 Pro Mini ini, sudutnya itu dia jauh lebih melengkung ya, si layarnya beda. Si sudut ini apa sih roundednya itu, jadi berasa cakep buat saya. Lalu kita lihat ya untuk versi si Origin OS-nya. Nah dia di sini menggunakan Origin OS 2 ya, Vivo X200 Pro Mini. Dia menggunakan RAM 12GB dan juga 256GB untuk internal storage. Dan dia di sini sudah menggunakan Android 15. Mantap nggak tuh? Udah Android yang paling update. Nah, untuk storage ya kita bakal lihat dulu ya. Jadi untuk storage-nya si Origin OS ini dari 256GB itu free-nya ada di 221GB. Terpakai sekitar 34GB. Untuk sistemnya sendiri dia lumayan besar ya, 20GB. Di sini kalian bisa lihat ya. Dan apps bawaannya juga banyak banget, ada 7GB. Dan itu semuanya adalah aplikasi-aplikasi Mandarin. Ini kayak Weibo, dan ini bisa di-uninstall ya. Kalian bisa lihat, tinggal di-uninstall aja kalau nggak dipakai. Dan saya juga udah install Play Store ya di sini, karena install Play Store-nya juga gampang. Itu tinggal buka aja App Store ini lalu cari Play Store di sini. Nah, ada Google Play Store yang paling atas, tinggal kita install, udah sesimpel itu. Itu semua udah. Google juga di sini udah saya masukin untuk services ya. Jadi untuk penggunaannya sih harusnya nggak ada masalah sama sekali. Cuman bedanya paling AI yang dipakai. Contoh di sini voice command-nya dia menggunakan bahasa Mandarin. Saya belum ulik-ulik lagi apakah nanti bisa diganti menggunakan bahasa Inggris atau setidaknya kalau bahasa Indonesia itu mungkin lebih baik. Ya, karena lagi-lagi basicnya smartphone ini adalah Origin OS yang emang spesial hanya untuk di region Cina doang. Kita lihat untuk spesifikasinya si Pro Mini ini ya. Untuk SoC-nya dia menggunakan SoC terkencang yang ada dari MediaTek, yakni Dimensity 9400. Lalu dia menggunakan Android 15. Layarnya ini 2640x1226, jadi lebih besar dibandingkan Full HD Plus ya. Dan juga DPI-nya ini tinggi sekali di 460 dan berasa tajamnya tentunya udah 120 Hz dan LTPO harusnya ini bisa jalan sampai 1 Hz. Kita coba ya nanti ya. Ya, kalian bisa lihat di sini untuk refresh rate-nya bisa turun ke 1 Hz. Ini mantep banget ya. Cakep. Jadi karena dia udah menggunakan LTPO AMOLED, jadi dia bisa turun ke 1 Hz. Lalu untuk baterainya, ini adalah teknologi baterai terbaru ya dari BBK Group. Jadi dia bisa membawa sebuah baterai yang ukurannya besar
di 5700 mAh di smartphone yang sekecil ini dan juga setipis ini. Sebenarnya ini nggak tipis-tipis banget ya, mungkin kurang lebih sama dengan iPhone 13 atau iPhone 14 ya, lebih kurang. Cuman ini BAM kameranya doang yang tebel. Tapi dia bisa kasih baterai 5700 mAh. Mantap, harusnya nih smartphone kecil bisa jadi solusi untuk penggunaan harian yang lebih aman. Lihat, 1 Hz lagi. Jadi harusnya dia bisa jauh lebih hemat baterainya. Lalu daya jual utama dari smartphone ini tentu ada di kameranya. Seperti yang saya bilang tadi, di kamera belakang dia ada 50 megapiksel, ada triple, utama, wide, dan juga periskop. Dan di depan ada kamera 32 megapiksel. Nah, untuk foto atau mode kameranya ini sepertinya sih tidak jauh beda dengan yang ada di Vantage OS. Di bagian kiri ada mode snapshot, landscape, lalu portrait. Portraitnya di sini menggunakan milimeter ya, langsung. Ada di 23, 35, 50, 85, dan juga 100. Dan kita bisa langsung atur untuk mode bokehnya. Ada biotar, B-speed, sonar, planar, dan lain-lain. Ini adalah mode bokeh yang ada dari lensanya si Zeiss. Lalu ada mode foto. Foto juga bisa sampai 10 kali. Sebenarnya bisa sampai 20 kali ya. Untuk 20 kali tentu dia adalah digital. Lalu untuk video dia di sini bisa resolusi maksimal di 4K dan 120 fps. Jadi bisa bikin video slow-mo dengan resolusi 4K. Mantap banget ya. Dan kalau di sini ultra steady-nya saya aktifkan, dia 2.8K. Jadi 2K 60 fps bisa. 4K 30 fps mati ya untuk stabilisasinya. Dia 2.8K untuk ultra stabilisasinya. Dan bisa di 30 serta 60 fps. Lalu dia punya portrait video dan juga mode more yang ya ini mirip lah seperti di Vantage OS. Dan saya mau honeymoon phase dulu dengan smartphone cakep satu ini, kecil dan juga UI-nya. Wah, ternyata Origin OS ini cakep banget ya. Mungkin nanti akan saya bikinin satu video tersendiri pembahasan mengenai Origin OS ini karena saya sendiri belum pernah nyoba sama sekali Origin OS ini. Saya mau coba explore dulu dengan Origin OS ini dan ya sambil saya coba-coba mungkin nanti akan saya bikinin video reviewnya tentang S200 Pro Mini ini. Dan saya kalau ada kesempatan pengen coba compare dengan saudara sepupunya si Oppo Find X8. Dan ya udah ya, segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Mantep, cuman saya bakal susah nyari casingnya nih.